Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Mengawali kegiatan kita di hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak ibu yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran yang akan ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam proses pembelajaran. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya, walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Anak-anak, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Anak-anak, permainan engklek ini, kita lihat yang pertama, jumlah pemain 2-5 orang. Peralatan, gacuk atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain. 1. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. 2. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. 3. Lemparlah gacuk ke salah satu petak. 4. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. 5. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. 6. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah. Setelah menyelesaikan satu putaran, petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. 7. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah anak-anak, kalian bisa mempraktekannya bersama dengan teman-teman kalian di rumah masing-masing. Anak-anak, permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Anak-anak, selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dikenal oleh masyarakat Nias. Ayo kita baca, kita cari tahu tentang Fahombo Batu. Pada bacaan Fahombo Batu, kita baca bersama-sama.
Fahombo batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Anak-anak, dalam bacaan Fahombo batu terdapat 3 paragraf. Kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf bacaan tersebut. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok adalah inti dari suatu bacaan. Jadi gagasan pokok ini bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau bisa juga di akhir paragraf. Mari kita lihat pada paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama ini terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat yang pertama, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kalimat yang kedua, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Kalimat yang ketiga, lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Anak-anak, kita tahu bahwa pada kalimat yang pertama ini merupakan gagasan pokok. Lalu, kalimat yang kedua dan ketiga merupakan gagasan pendukung, karena menjelaskan kalimat yang pertama yang merupakan gagasan pokok. Anak-anak, selanjutnya untuk paragraf kedua dan ketiga, kalian cari dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulis di buku tugas kamu masing-masing. Anak-anak, sekarang sungguh kaya budaya Indonesia, sehingga anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Anak-anak, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ya, anak-anak, kamu bisa praktikkan sendiri. Kalau di lapangan, suara kita terdengar lebih kecil ya. Ya, dan kalau di kamar mandi, suara terdengar lebih besar. Anak-anak, di sini kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kita lihat yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca,
dinding atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio perekam, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ya, kita bisa lihat macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya, anak-anak, kamu bisa lihat kalau kita berteriak di dalam ruangan. Itu nanti terjadi pemantulan bunyi. Ya, pemantulan bunyi ini akan mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang berikut, yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Ibu ulang sekali lagi. Bunyi yang dihasilkan pada gema itu datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di goa-goa, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bunyi yang dipantulkan. Ya, anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya, anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokol kesehatan dengan selalu memperhatikan kesehatan diri dengan cara rajin berdoa, selalu menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.